Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kasus pencurian kucing ras di Bandar Lampung. Aksi 3 orang pemuda diduga melakukan tindak pidana pencurian terekam kamera CCTV. Ketiga pelaku yang belum diketahui identitasnya ini tertangkap kamera CCTV sedang mencuri kucing di rumah warga di Jalan Pulau Kelagian, Kedamaian, Bandar Lampung pada Minggu 19 Juni 2022 sekitar pukul 6:09 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman CCTV tampak kedatangan 3 orang pelaku dengan mengendarai satu sepeda motor. Salah satu dari ketiga pemuda tersebut turun dari motor dan mendekati pagar rumah korban. Saat itu kucing jenis Anggora berwarna putih sedang berada di atas beton pagar rumah tersebut. Dengan cepat, pelaku mengambil kucing tersebut lalu pergi meninggalkan tempat kejadian. Pemiliknya baru menyadari kucing kesayangannya hilang sehari berselang setelah mengecek rekaman CCTV. Pemilik kucing Bustam Arifin berusia 60 tahun mengatakan, sudah beberapa kali kucing di rumahnya digondol pencuri. Terhitung ini merupakan kali ketiga kucing peliharaannya hilang dicuri. Kendati demikian, Bustam menyebut tidak melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke pihak polisi. Menurutnya, rekaman video CCTV terduga pelaku sengaja disebar di media sosial agar lebih waspada. Dari rekaman CCTV juga Bustam mengaku tak mengenal ketiga orang terduga pelaku. Sementara anak korban yakni Nana menjelaskan ciri-ciri kucing yang hilang tersebut. Kucing ras dengan harga jutaan rupiah itu memiliki karakteristik warna bulu putih dengan corak kuning kecoklatan. Nana berharap bagi warga yang melihat kucing kesayangannya dapat mengembalikan ke rumahnya. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Doni Arianto mengatakan belum memonitor laporan dari korban. Doni menyarankan korban yang merasa mengalami kerugian dapat membuat laporan di Polsek. Doni menambahkan pihaknya bakal melakukan penyelidikan pasca menerima laporan tersebut. Berita selanjutnya, video viral kakek digaji uang mainan terungkap. Viral video seorang kakek bernama Sunardi berusia 72 tahun mengaku digaji dengan uang mainan oleh mandor. Kejadian itu di wilayah Polres Tulang Bawang Lampung. Belakangan terungkap sang kakek ternyata berbohong. Sebelumnya, Sunardi menjadi sorotan karena membelanjakan uang mainan yang diakuinya sebagai gaji setelah bekerja menjadi buruh tebang tebu. Namun pihak kepolisian mengatakan bahwa berita ini adalah kebohongan semata. Padahal sebelumnya ramai diberitakan bahwa mandor sang kakek sempat meminta maaf dan mengganti uang tersebut. Dilansir dari tribunwow.com dari website resmi Polres Tulang Bawang, pada Senin 20 Juni 2022 dibagikan video pengakuan sang kakek. Berdiri bersama 3 orang petugas kepolisian, Sunardi mengaku telah berbohong bahwa dirinya dibayar sang mandor dengan uang mainan. Ia mengatakan uang mainan tersebut ditemukannya di pinggir jalan dan digunakan untuk membeli ayam di pasar. Menurut keterangan pihak kepolisian, warga Tiuhan Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang itu berbelanja di Pasar Pulung Kencana pada Sabtu 18 Juni 2022 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia hendak membeli ayam dengan uang mainan sejumlah Rp450.000 yang terdiri dari 2 lembar Rp100.000 dan 5 lembar pecahan Rp50.000. Pihak kepolisian pun mengimbau agar penyebaran berita bohong mengenai uang mainan tersebut dihentikan. Hal ini bertentangan dengan pengakuan sang kakek sebelumnya
yang viral di video TikTok yang diunggah oleh @erika_131198 pada Minggu 19 Juni 2022 lalu. Dalam video tersebut, sang kakek mengaku mendapatkan uang mainan itu dari mandor yang menggajinya. Kabar ini kemudian disusul berita di Instagram @Humas Polres Tuwaba yang mengabarkan insiden ini sudah berakhir dengan damai. Berita selanjutnya, pelaku penjamretan ponsel di Bandar Lampung berhasil ditangkap polisi. Jajaran Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap para pelaku pencurian dengan kekerasan modus penjamretan. Aksi penjamretan dilakukan pelaku terhadap korban yang masih pelajar sekolah dasar. Dirkrimum Polda Lampung Kombes Pol Reynold Elisa Huta Galung melalui Kasubdit Jatanras Kompol Yustam Dwi Heno mengatakan, dari penjamretan itu pihaknya mengamankan 3 orang pelaku, di mana ada 2 orang pelaku utama berinisial RF berusia 32 tahun dan EA yang masih berusia 17 tahun. Sementara tersangka KF berusia 27 tahun ikut terlibat karena membeli ponsel hasil curian. Ketiganya merupakan warga Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Yustam menjelaskan, aksi penjamretan yang dilakukan RF dan EA terjadi pada Rabu 16 Juni 2022 lalu sekira pukul 19:19 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku menyambangi korban yang sedang bermain ponsel di depan rumah di Jalan P. Beton, Gang Palem, Jagabaya, Waihalim, Bandar Lampung. Selanjutnya, pelaku dengan cepat menarik ponsel merek Oppo A31 dari genggaman korban. Keduanya langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam tanpa plat nomor kendaraan. Setelah mendapatkan ponsel tersebut, lanjut Yustam, kedua pelaku langsung mendatangi rumah KF warga Sukarame 2 Teluk Betung Barat. Ponsel tersebut dijual ke tersangka KF dengan harga Rp650.000. Sementara sisa uang senilai Rp50.000 digunakan keduanya untuk membeli BBM dan rokok. Yustam menambahkan, pasca kejadian keluarga korban lalu membuat laporan ke polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya diketahui keberadaan para pelaku. Ketiganya diamankan sejak 18 Juni 2022 di kediamannya masing-masing. Atas tindakannya tersebut, aparat kepolisian menjerat para tersangka dengan pasal berbeda. Berita selanjutnya, Dinas Perdagangan Lampura akan lakukan operasi pasar terkait harga sembako yang naik. Meroketnya harga bahan pokok selama 2 pekan belakangan ini membuat resah masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Henry, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog guna membahas rencana operasi pasar. Ia menjelaskan, ada beberapa item sembako yang mengalami kenaikan harga secara signifikan, terutama cabai, baik cabai merah maupun cabai rawit. Mengenai pernyataan beberapa pedagang bahwa Disdak Lampung Utara belum pernah turun ke lapangan, Henry berdalih, timnya tidak harus bertemu pedagang saat melakukan monitoring. Hal itu dikarenakan pihaknya tidak mendata pedagang satu persatu, melainkan hanya mengambil sampel di beberapa pasar sebagai bahan laporan. Terakhir, ia mengaku tim monitoring Disdak Lampura telah ditunjang dengan biaya operasional yang dianggarkan melalui dinas. Berita selanjutnya, 2 pelaku penganiayaan kurir di Metro berhasil diamankan. Seorang kurir Shopee di Metro menjadi korban penganiayaan. Akibatnya, korban mengalami luka lebam dan patah gigi.
Korban bernama Aji Laksono. Ia dianiaya oleh dua orang pelaku, yakni Muhammad Jody Newanda Effendi berusia 20 tahun dan Rizky Suryawijaya berusia 21 tahun pada Sabtu 18 Juni 2022 lalu. Korban mengalami luka akibat dipukul menggunakan benda tumpul. Kanit Reskrim Polsek Metro Barat Bribka Rohman mengatakan, dari hasil keterangan dan visum korban mengalami luka lebam pada sekitar wajah. Selain itu, korban juga mengalami pecah bibir dan patah satu gigi akibat pukulan benda tumpul. Kedua pelaku sudah diamankan dan akan dibidik dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukuman pidana paling lama atau maksimal 5 tahun penjara. Korban sudah melapor dan saat ini sedang proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, Koordinator Kurir Shopee Kota Metro Galuh Wijaya membenarkan bahwa terjadi pemukulan terhadap rekan kerjanya Aji Laksono. Korban telah membuat laporan dan menyerahkan pada proses hukum yang berlaku. Berita selanjutnya. Tersangka pemalakan sopir truk di Lampung Tengah dibekuk polisi. Aksi pemalakan oleh preman jalanan kepada para sopir truk kembali terjadi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Sejumlah sopir truk mengaku menjadi korban sasaran pemalakan saat melintas di Simpang 3 Terbanggi Besar. Para sopir pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Sejumlah sopir mengaku mereka selalu dihantui rasa khawatir saat melintas di Simpang 3 Terbanggi Besar saat malam hari. Modus para pelaku, kata sejumlah sopir, dengan cara mencegat mobil mereka di tengah jalan lalu memaksa sopir untuk menghentikan mobilnya. Para sopir berterima kasih dengan kinerja kepolisian dari Polres Lampung Tengah yang sudah maksimal melakukan patroli rutin sehingga satu demi satu pelakunya bisa diamankan. Sopir truk yang jadi korban pemalakan mengaku merasa ketakutan dan terkejut ketika mendengar seseorang dari luar menggedor mobilnya dan memaksanya berhenti. Korban menghentikan mobilnya lalu dari luar ia mendengar satu orang pelaku meminta uang jika ingin melintasi di kawasan Simpang 3 Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Tak ingin mengambil resiko atas kejadian yang ia alami, korban kemudian memberi uang senilai Rp10.000 kepada yang bersangkutan dan pelaku langsung turun dari mobilnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.